teman-teman, penerimaan anggota Polri tahun 2023 sudah dibuka dan penerimaan di tahun ini banyak sekali perbedaan dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satunya adalah Bakomsus yang biasa diperuntukkan untuk kalian lulusan SMK, namun untuk tahun ini kalian boleh bebas memilih mau masuk ke Bakomsus atau PTU. Sangat berbanding jauh dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian teman-teman, di tahun 2023 ini ternyata Bakomsus hanya dibuka untuk tenaga medis alias tenaga kesehatan. Kira-kira seperti apakah persyaratan lengkapnya? Ayo kita simak videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Bribda Mulyadi. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel YouTube saya ini. Jangan lupa langsung tekan tombol subscribe, kemudian di like dan juga di share ke seluruh sosial media kalian teman-teman, agar yang lain bisa terbantu dengan adanya video ini ya. Buat kalian yang belum bergabung di grup Telegram Casis Polri Nusantara, silahkan bergabung. Linknya ada di deskripsi video teman-teman. Karena di sana seluruh Indonesia, khususnya para Casis Polri sudah bergabung, jadi kalian bisa tukar pikiran dan juga informasi mengenai penerimaan anggota Polri ya. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai pendaftaran Polri tahun 2023 yang sudah resmi dibuka pada tanggal 4 April kemarin dan nanti pendaftaran hingga 14 April 2023. Ini merupakan kabar yang sangat gembira, khususnya buat teman-teman yang selama ini menunggu-nunggu, karena banyak sekali yang bertanya, Kak, kapan sih pembukaan pendaftaran? Kapan sih pendaftarannya dibuka? Online-nya kapan sih bisa diakses? Nah, sekarang sudah dibuka, silahkan teman-teman bisa mendaftar langsung di website resminya di penerimaan.polri.go.id dan kalian bisa langsung mendaftar sekarang juga, karena jangan tunggu waktu lama-lama, karena kalau kalian menunggu waktu lama-lama otomatis membuang waktu dan persiapan-persiapan yang lainnya tidak bisa kalian persiapkan dari sekarang ya. Kalau kalian yang masih bingung dengan pembelajaran seperti apa sih, Kak, gambaran soalnya seperti apa dan lain sebagainya, tenang, saya mempunyai rekomendasi buku buat kalian yang ingin mengetahui seperti apa sih tes Polri itu dari awal hingga akhir, kemudian gambaran soal akademiknya seperti apa, tes psikologinya seperti apa. Silahkan kalian bisa order di Shopee kita, linknya ada di deskripsi video, dan juga kalian bisa langsung pesan buku panduan masuk Polri itu di TikTok saya di Mulyadi_Temam. Silahkan order di sana. Linknya juga ada di deskripsi video ini. Jangan sampai kalian menyesal karena kesempatan yang baik ini kalian sia-siakan karena mungkin nilai Anda kurang maksimal karena kurangnya belajar ya. Oke teman-teman, penerimaan anggota Polri di tahun 2023 ini ternyata banyak sekali perbedaan dibandingkan tahun sebelumnya. Kalau di tahun sebelumnya banyak sekali Bakomsus yang dibuka, di mana tamatan SMK itu diwajibkan untuk mengikuti jalur Bakomsus. Namun di tahun ini tidak, karena Bakomsus hanya diperuntukkan bagi kalian yang lulusan dari tenaga medis atau tenaga kesehatan ya. Jadi teman-teman, di tahun 2023 ini penerimaan anggota Polri sangat berbeda jauh dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satunya adalah persyaratan-persyaratan yang kalian harus lakukan. Kemudian jalur-jalur, ternyata banyak sekali jalur baru alias untuk Bintara Polri-nya banyak sekali perubahan-perubahan ya. Dan kita akan bahas habis-habisan di video kali ini teman-teman. Nah, di penerimaan tahun 2023 ini Polri membuka bagi calon putra-putri terbaik bangsa khususnya ingin menjadi anggota Polri. Dan di tahun 2023 ini Polri membuka peluang besar bagi kalian yang bercita-cita menjadi anggota polisi. Dan di tahun ini akan dibuka yaitu Akpol, kemudian Bintara dan juga Tamtama. Pendaftaran sudah bisa dilakukan teman-teman dari tanggal 4 kemarin hingga nantinya tanggal 14 April 2023 ya. Dan untuk tahun ini juga ternyata selain penerimaan anggota Polri bagian atau jalur akademi kepolisian, ternyata Polri membuka juga Bintara PTU atau Polisi Tugas Umum, kemudian Bintara Brimob, Bintara Polair, dan juga Bintara Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan ya. Seperti apa persyaratannya? Langsung kita akan bahas sekarang juga. Yang pertama teman-teman, kita akan membahas tentang persyaratan Akpol, di mana nantinya Akademi Kepolisian ini akan diterima yaitu peserta didiknya sebanyak 175 orang, terdiri dari 150 pria dan juga 25 wanita.
Memang teman-teman untuk kuota Akpol ini memang tidak sebanyak seperti Bintara karena persaingannya cukup sulit dan juga ketat. Makanya kuotanya sangat sedikit. Dan nanti buka pendidikan itu di tanggal 2 Agustus 2023 teman-teman, lama pendidikan selama 4 tahun. Dan tempat pendidikannya yaitu di Akpol Lemdiklat Polri Semarang, tepatnya di Provinsi Jawa Tengah. Nah, kalau kalian bercita-cita menjadi anggota Polri, yaitu di bidang ataupun di bagian sebagai pemimpin, kemudian ingin menjadi perwira Polri, kalian bisa memilih jalur Akpol ya. Untuk persyaratannya teman-teman yaitu pria atau wanita, bukan anggota atau mantan anggota Polri, TNI dan juga PNS, dan belum pernah mengikuti pendidikan Polri maupun TNI. Kemudian berijazah serendah-rendahnya yaitu SMA atau MA, jurusan IPA maupun IPS, dan tentunya bukan lulusan dan atau berijazah yaitu paket A, B maupun C. Jadi kalau teman-teman lulusan dari paket, mohon maaf tidak bisa mendaftar, ataupun kalian lulusan SMK juga tidak bisa mendaftar untuk jalur Akpol. Kemudian untuk nilai kelulusannya teman-teman yaitu rata-rata lulusan tahun 2019 dan sebelumnya tahun 2018 mungkin atau 2020 ini dengan nilai rata-rata ujian nasional minimal 70 ya. Kemudian untuk lulusan tahun 2020 atau 2021 dengan nilai rata-rata ijazah minimal 70 atau B bagi yang menggunakan alfabet. Jadi teman-teman ya, jadi memang kalian harus mempunyai nilai bagus untuk bisa mendaftar Akpol. Kemudian buat kalian yang lulusan tahun kemarin atau tahun 2022, ini menggunakan nilai rata-rata ijazah minimal 75 atau B. Dan kalau lulusan di tahun ini 2023 nanti akan ditentukan kemudian harinya kira-kira nilainya berapa sih yang boleh mendaftar tersebut ya. Kemudian untuk lulusan tahun 2023 atau kalian yang sekarang lulusan tahun ini yang sekarang masih kelas 12, pada saat mendaftar ini persyaratannya yaitu dengan nilai rapot rata-rata semester 5 kelas 12 yaitu minimal 80 atau minimal A bagi yang menggunakan alfabet. Dan khusus untuk Polda Papua, kemudian Papua Barat teman-teman, ini dengan nilai rata-rata rapot semester 5 kelas 12 yaitu minimal 75 atau minimal B bagi yang menggunakan alfabet. Dan kemudian untuk umurnya teman-teman, kalian harus berusia itu minimal 16 tahun dan juga maksimal 21 tahun. Dan pada saat pembukaan pendidikan nantinya, dan kemudian untuk tinggi badannya ini memang tidak jauh beda dengan Bintara Polri, yaitu tinggi badannya untuk pria yaitu 165 cm, kemudian untuk wanita yaitu 163 cm. Nah, itu dia teman-teman beberapa persyaratan singkat mengenai calon taruna-taruni Akpol yang kalian minati atau mungkin pengen kalian mendaftar untuk jalur Akpol. Itu dia salah satu persyaratan yang wajib kalian penuhi untuk bisa mendaftar calon taruna-taruni Akpol atau Akademi Kepolisian ya. Dan sekarang kita akan beralih persyaratan mengenai Bintara PTU ya, atau jalur Bintara. Jadi jalur Bintara ini teman-teman terbagi menjadi 4 yaitu Bintara PTU, kemudian Bintara Brimob, Bintara Polair dan juga Bintara Tenaga Kesehatan. Dan nantinya kuotanya ini sebanyak 11.531 orang seluruh Indonesia, terdiri dari Bintara Tugas Umum, PTU dan juga Bakomsus Pria ya. Dan ternyata teman-teman untuk Bintara PTU ini kuotanya yaitu 10.529 orang dan Bakomsus wanita sebanyak 402 orang. Kemudian untuk Bintara Brimob sebanyak 500 orang dan Bintara Polair sebanyak 100 orang. Ini untuk kuota seluruh Indonesia dan nanti akan dibagi-bagi per provinsi. Kira-kira provinsi kalian mendapatkan kuota berapa sih? Nanti langsung tanyakan ke panitia aja ya. Dan nanti pada saat pembukaan pendidikan teman-teman itu di tanggal 25 Juli 2023 dan penutupan pendidikan yaitu di tanggal 21 Desember 2023. Lama pendidikan hanya 5 bulan teman-teman, dan biasanya tempat pendidikan itu di SPN Polda masing-masing, khususnya untuk Bintara PTU dan juga Bakomsus. Kemudian untuk yang Bintara Brimob ini pendidikannya di Pusdik Brimob, kemudian untuk Bintara Polair pendidikannya di Pusdik Polair. Nah, sedangkan untuk Polwannya itu nanti kalian akan pendidikan di Spolwan bagi Bintara PTU, Bakomsus dan juga calon polwan atau untuk polisi calon wanitanya ya. Dan bukan anggota atau mantan anggota Polri maupun TNI dan juga PNS, kemudian serta belum pernah mengikuti pendidikan pembentukan Polri maupun TNI. Dan kemudian persyaratan lainnya yaitu ijazah serendah-rendahnya yaitu SMA ataupun SMK maupun MA atau MAK atau SPM atau
mungkin PDF teman-teman, itu boleh. Yang jelas kalian bukan lulusan dari paket yang berijazah paket A, B maupun C ya. Kemudian usia peserta penerimaan Bintara Polri gelombang 1 ini teman-teman, atau tepatnya di tahun ini 2023, yaitu lulusan SMA sederajat dengan usia minimal 17 tahun 7 bulan. Dan kemudian untuk usia maksimalnya yaitu 21 tahun pada saat pembukaan pendidikan. Karena pembukaannya bulan Juli teman-teman, jadi kalian wajib pada saat Juli itu umurnya sudah maksimal 21 tahun, tidak lebih ya. Kemudian untuk lulusan program D1 sampai dengan D3 teman-teman, usia minimalnya yaitu 17 tahun 7 bulan, sama halnya dengan tamatan SMA. Untuk usia maksimalnya ini ada penambahan. Jadi usia maksimal untuk lulusan D1 maupun sampai dengan D3 yaitu 23 tahun pada saat pembukaan pendidikan. Kemudian untuk lulusan S1 atau sarjana terapan, ini sama halnya dengan usia minimalnya yaitu 17 tahun 7 bulan. Kemudian usia maksimalnya yaitu 25 tahun pada saat pembukaan pendidikan. Dan sekarang kita akan bahas mengenai persyaratan Bintara PTU atau Polisi Tugas Umum teman-teman. Sebenarnya sama aja dengan Akpol, kemudian Tamtama juga, yaitu ijazah serendah-rendahnya yaitu SMA atau MA, bukan lulusan dari paket A, B, atau C. Atau juga kalian bisa lulusan dari SMK, semua jurusan ya, kecuali tata busana dan juga tata kecantikan ya. Jadi kalau kalian ingin mendaftar PTU, ini terbuka lebar bagi lulusan SMK, semua jurusan kecuali dua jurusan yang saya sebutkan tadi. Dari pondok pesantren juga bisa ya. Kemudian untuk program D1 sampai dengan program sarjana terapan dan juga S1 teman-teman, itu minimal IPK-nya yaitu 2,75 dengan prodi terakreditasi. Jadi semua jurusan dari S1 boleh mendaftar untuk Bintara PTU. Untuk tinggi badan pria itu minimal 165 cm, kemudian wanita 160 cm. Dan khusus untuk pulau-pulau terluar atau pulau terpencil ini teman-teman, ada sedikit spesial bagi tinggi badannya, yaitu untuk prianya hanya 163 cm, kemudian wanitanya yaitu 158 cm. Kemudian khusus ras Melanesia, khususnya di Polda Papua, kemudian Polda Barat, khususnya di daerah pesisir, ini tinggi pria 163 dan wanita 158. Kalau kalian tinggal di daerah pegunungan, ini tinggi prianya boleh 160, sedangkan wanitanya 155 cm. Itu dia teman-teman, yaitu persyaratan untuk Bintara PTU atau Bintara Tugas Umum salah satunya ya. Kemudian untuk Bintara Brimob ini diperuntukkan khusus wanita. Jadi perempuan nggak boleh mendaftar untuk Bintara Brimob ya. Sebenarnya persyaratan sama aja dengan Bintara PTU teman-teman, tidak ada perbedaan sama sekali dengan persyaratan Bintara PTU. Jadi teman-teman, untuk Bintara Brimob khusus pria ini sebenarnya sama aja persyaratan dengan Bintara PTU ya, tidak ada perbedaan sama sekali. Hanya bedanya adalah kalau Bintara PTU itu polwan boleh mendaftar atau wanita boleh mendaftar, tapi untuk Bintara Brimob ini hanya dikhususkan untuk pria saja. Kemudian selanjutnya teman-teman, selain Bintara Brimob ada juga pembukaan yaitu Bintara Polair, ini dikhususkan untuk pria ya. Persyaratannya hampir sama dengan Bintara PTU teman-teman, hanya ini dikhususkan untuk jurusan SMK Teknik Perkapalan, kemudian Teknik Kemaritiman, dan untuk program D1 sampai dengan program Sarjana Terapan atau S1 ini IPK minimal 2,75 dan juga prodi terakreditasi. Meliputi prodinya adalah yaitu Studi Nautika, kemudian Teknologi Kelautan, Permesinan Kapal, dan juga Teknologi Konstruksi Bangunan Kapal. Jadi memang ini diutamakan bagi lulusan-lulusan SMK tersebut dan juga S1 tersebut yang boleh mendaftar untuk Bintara Polair. Tapi kalau kalian di jurusan Bintara Polair terdapat jurusan yang kalian miliki, kalian bebas kok memilih mau daftar Bintara Polair atau Bintara PTU juga bisa ya. Kemudian untuk persyaratannya yaitu minimal pria yaitu 165 cm. Kalau untuk pulau-pulau terpencil yang seperti saya sebutkan tadi untuk Polda Papua, ini memang dikhususkan mereka itu tingginya boleh 163 cm. Kemudian untuk di daerah pegunungan tingginya boleh 160 cm yang mendaftar. Memang ada persyaratan spesial bagi mereka yang tinggal di daerah Papua dan juga di daerah pegunungan ya. Kemudian selanjutnya teman-teman yaitu Bintara Kompetensi Khusus atau Bakomsus Tenaga Kesehatan atau Nakes ya. Jadi persyaratannya yaitu berijazah serendah-rendahnya program D3 sampai dengan program Sarjana Terapan
atau S1 dengan IPK minimal 2,75 dan prodinya tentunya sudah terakreditasi. Dan jurusan yang boleh mendaftar yaitu jurusan kebidanan, kemudian keperawatan, farmasi, keperawatan anestesiologi, kesehatan gigi, dan juga radiologi, teman-teman. Nah, untuk tinggi badannya yaitu minimal dengan berat badan seimbang tentunya menurut ketentuan yang berlaku. Nah, kalau untuk pria, ini tinggi badannya sebenarnya hampir sama juga dengan kalian yang untuk pulau-pulau terpencil, kemudian pulau-pulau terluar. Ini tidak ada perbedaan seperti Bintara yang lainnya. Khusus Bintara Bakomsus untuk nakes ini itu sama aja, yaitu tinggi pria 163 cm, kemudian untuk wanita 160 cm. Tapi ini ada spesial lagi bagi kalian yang memiliki ras Melanesia atau tepatnya di Polda Papua dan juga Polda Papua Barat, yaitu untuk pria tinggi badannya minimal 160 cm dan juga wanita 155 cm. Itu dia teman-teman persyaratan untuk Bintara Polri yang wajib kalian miliki sebelum mendaftar ke jalur Bintara ya. Dan yang terakhir yaitu Tamtama Polri, ini juga dikhususkan bagi pria. Dan nantinya kuota didik atau kuotanya itu sebanyak 1.601 orang teman-teman. Terdiri dari 1.500 Tamtama Brimob dan juga 101 orang untuk Tamtama Polair. Dan nantinya pembukaan pendidikan tentu di tanggal 25 Juli 2023 sama aja dengan Bintara maupun Akpol. Dan penutupan pendidikan tanggal 21 Desember 2023. Lama pendidikannya teman-teman itu selama 5 bulan ya. Dan tempat pendidikannya yaitu di Pusdik Brimob bagi Tamtama Brimob. Kemudian di Pusdik Polair bagi yang lulusan jalur Tamtama Polair. Kemudian seperti halnya dengan persyaratan yang lain teman-teman, kalau Tamtama Brimob ini memang dikhususkan untuk pria dan tentunya bukan dari ataupun mantan anggota Polri, TNI dan juga PNS, serta belum pernah sama sekali mengikuti pendidikan membutuhkan Polri maupun TNI ya. Untuk persyaratan lainnya teman-teman yaitu berijazah serendah-rendahnya untuk Tamtama Brimob ini ya. Itu berasal dari SMA boleh, kemudian MK ataupun MA, SMK maupun MAK ya. Untuk semua jurusan kecuali tata kecantikan dan juga tata busana. Dan tentunya bukan lulusan dari paket A, B maupun C ya. Itu dia teman-teman. Dan boleh juga nih bagi lulusan dari pondok pesantren maupun lulusan pendidikan dinia formal atau PDS tingkat SMA ya. Dan teman-teman untuk persyaratan khususnya nih bagi kalian yang mendaftar untuk jalur Tamtama Polair itu hampir sama dengan persyaratan Tamtama Brimob, yaitu lulusan dari SMA, kemudian boleh dari MA maupun SMK dan MAK semua jurusan kecuali tata busana juga tata kecantikan yang tidak boleh mendaftar. Namun ini diutamakan untuk SMK Teknik Perkapalan dan juga Kemaritiman teman-teman yang boleh mendaftar di Tamtama Polair ya. Dan juga bukan lulusan dari paket A, B maupun C ya. Itu dia. Dari pesantren boleh ataupun dari PDF atau lulusan pendidikan dinia formal juga boleh mendaftar di jalur ini atau setingkat SMA ya. Dan kalau kalian teman-teman yang masih duduk di kelas 12 atau kelas 3 SMA lulusan tahun ini 2023, ini wajib melampirkan nilai rata-rata yaitu rapot semester 5 kelas 11 ya. Minimalnya itu yaitu 70 atau minimal B kalau untuk alfabet ya. Sedangkan peserta dari Polda Papua dan Papua Barat minimal 65 atau minimal C bagi yang menggunakan nilai alfabet teman-teman ya. Kalau usianya ini untuk Tamtama ini agak ada sedikit perbedaan dibandingkan dengan Bintara. Usia minimalnya sama yaitu 17 tahun 7 bulan. Kemudian untuk usia maksimal yaitu 22 tahun. Jadi lebih tua 1 tahun dibandingkan Bintara seperti itu ya. Dan tinggi badannya teman-teman minimal 165 cm. Sedangkan khusus ras Melanesia tepatnya di Polda Papua dan juga Polda Papua Barat ini minimal 163 cm. Jadi di tahun ini teman-teman itu persyaratan tinggi badannya sama dari Akpol, Bintara dan juga Tamtama itu sama semua yaitu minimal 165 cm. Hanya untuk daerah khusus yang tinggi badannya dikurangi sedikit ya. Jadi teman-teman apapun itu persyaratannya kalau kalian memang mencukupi
kemudian memiliki cita-cita menjadi anggota Polri, silakan dipilih mau yang mana ya. Dan carilah peluang-peluang yang banyak peluangnya agar kalian nanti pesannya tidak terlalu berat pada saat mengikuti seleksi penerimaan anggota Polri tahun 2023 teman-teman. Karena memang di tahun ini ada sedikit perbedaan dibandingkan tahun sebelumnya ya. Jadi kalian boleh bebas memilih mau masuk ke Bakomsus kah, ataupun PTU yang khususnya dari sarjana, ataupun dari D3 keperawatan ataupun kesehatan, itu boleh memilih mau tetap Bakomsus kesehatan ataupun di PTU. Jadi bebas memilih. Enaknya tahun ini seperti ini teman-teman ya. Bebas memilih, jadi kalian mau daftar PTU maupun Bakomsus terserah kalian. Yang jelas persyaratan memenuhi untuk mendaftar hal tersebut atau mendaftar jalur tersebut. Kalau persyaratannya cukup atau sesuai, silakan mendaftar dan pilihlah sesuai dengan keinginan kalian dan cita-cita kalian ya. Mudah-mudahan kalian lancar untuk menghadapi tes penerimaan anggota Polri di tahun ini teman-teman. Saya doakan mudah-mudahan yang menonton video ini semuanya lulus dan bisa segera bergabung menjadi anggota Polri. Dan di belakang saya ini teman-teman, yaitu ini adalah buku-buku yang saya pelajari waktu saya tes dulu. Jadi saya tidak ikut bimbel, tapi saya hanya mempelajari dari buku di belakang ini. Kalau kalian berminat ya, ingin tahu gambaran soalnya seperti apa, terus khususnya soal akademik maupun psikologi, ataupun bimbingan lain dari awal tes sampai akhir, tipsnya seperti apa agar kalian mendapatkan nilai maksimal, silahkan di order. Dan untuk linknya ada di deskripsi video ini ya. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman bagi kalian yang ingin menjadi anggota Polri. Mudah-mudahan segera bergabung dan bisa menjadi anggota Polri. Kita ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam, sampai jumpa.